Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, dan budaya antar golongan. Adapun yang menyebabkan keberagaman suku agama itu suku ras Adapun yang menyebabkan faktor keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu antara lain: yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, perbedaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif, yaitu memberi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan antara bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu diciptakan salah satunya perilaku masyarakat. Dalam menghormati keberagaman bangsa, kita bagaimana perilaku kita terhadap masyarakat yang berbeda atau teman-teman kita yang berbeda, yaitu menghargai perbedaan mereka. Contohnya dalam agama ya, kita Islam, teman kita adalah Kristen. Kita tidak, sebagai manusia, kita tidak boleh memusuhi atau memutus silaturahmi kepada agama yang berbeda itu. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat, dan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah bangsa Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Jadi di Indonesia itu pada tahun 2010 terdapat banyak suku baru ya. Sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, sangat penting untuk dapat memahami keberagaman di Indonesia yang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan pernyataan komitmen bangsa Indonesia terkait keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Ada yang tahu apa arti daripada semboyan itu? Baik, ya sudah lumayan benar. Jadi semboyan itu berarti semboyan yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman di Indonesia menjadi lebih kompleks dengan adanya sejumlah warga dari kelompok etnis keturunan tertentu, penduduk yang berasal dari bangsa di luar Indonesia. Dalam perkembangannya, warga negara Indonesia yang tergolong dalam etnis keturunan asli tersebut hidup di dalam dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi ketika orang tua kita berasal dari luar tetapi masuk di Indonesia, apakah itu bisa dikatakan dengan
Tetapi bukan berarti jika kita berbeda, jika kita memiliki tradisi, budaya, adat, atau agama yang berbeda, bukan berarti mereka harus diasingkan di Indonesia. Tidak seperti itu ya. Kita harus tetap menghargai mereka, menghargai perbedaan yang ada di dalam Indonesia. Walaupun jumlah mereka sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan suku bangsa lain di Indonesia, kelompok itu memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi bangsa. Kenapa? Contoh tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Di Bali itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar, orang-orang asing. Nah, di situ perekonomian di Indonesia bisa dibangkitkan kembali. Tidak dapat disangkal juga adanya keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dan menjadi tetapi itu juga tidak bisa disangkal ya, adanya keberagaman tersebut dapat menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menjaga perbedaan tersebut, di mana akan muncul gejala keakuan budaya atau ego kultur yang dalam tataran tertentu bisa mengakibatkan lahirnya prasangka sosial atau sosial prejudice. Prasangka sosial yang seperti inilah biasanya yang bisa menjadi pemicu adanya disorganisasi sosial, bahkan disintegrasi sosial. Sebenarnya bukan hanya peran pemerintah saja dalam hal ini, tetapi juga keinginan dari masyarakat, keinginan dari kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, budaya-budaya daerah yang hidup di Indonesia dibawa oleh 3 nilai dasar, yaitu religius, solidaritas, dan nilai estetika. Kesamaan 3 nilai ini seharusnya mempermudah proses penyesuaian kita dan pembaruan budaya di antara suku bangsa yang beragam. Nah, adapun permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia seperti bentuk keberagaman masyarakat Indonesia yaitu dalam suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki